Sejumlah pengusaha kafe dan makanan di Kabupaten Kendal mengeluh lantaran kenaikan harga tabung gas LPG yang terus melejit. Akibat menunggu terlalu lama, sejumlah calon jemaah haji di Kabupaten Pati meninggal dunia sekitar 5-10 orang per bulan. Seorang bocah berusia 7 tahun di Brebes, Jawa Tengah tidak bisa bersekolah dan harus menjadi pemulung untuk membantu biaya kehidupan sehari-hari. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pencurian 47 tabung gas LPG 3 kg yang sempat viral di media sosial berhasil diungkap oleh aparat kepolisian dengan mengamankan seorang pria warga Semarang Utara. Ya, dari tangan pelaku, polisi menyita 25 tabung gas LPG 3 kg berikut sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksinya. Inilah aksi pencurian 47 tabung gas LPG 3 kg yang sempat viral di media sosial. Pelaku diketahui bernama Jaya Sukrisno, umur 38 tahun, warga Hasanuddin, Semarang Utara, berhasil diamankan aparat Polsek Semarang Tengah di rumahnya. Pelaku yang berhasil teridentifikasi dari hasil rekaman kamera pengawas setelah melakukan aksi pencurian tabung LPG 3 kg di toko milik Wahyu Diono, warga Jalan Sadewa, Pendrikan, Semarang Tengah. Pelaku yang melakukan pencurian seorang diri nekat mengambil tabung LPG dengan merusak pagar penutup toko yang tidak diketahui pemiliknya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh petugas, pelaku melakukan pencurian selama 2 jam untuk mengambil 47 tabung gas LPG milik korban. Terjadi pencurian tabung di Jalan Sadewa 7, Pendrikan Lor, Semarang Tengah, Kota Semarang. Adapun pelapor Saudari Wahyu Dono, umur 63 tahun. Kemudian saksi-saksi yang mengetahui adalah Rizky, Haris, dan seterusnya. Tabung ini sebanyak 47 tabung gas ukuran 3 kg. Jadi kurang lebih kerugian korban sebanyak 6.900.000. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah menjual 15 tabung LPG melalui online dengan harga Rp100.000 per tabung. Uang hasil penjualan itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tabung berapa kamu sudah berapa tabung kamu jual? 15. Buat apa uangnya? Buat waktu mesin, Pak. Dan nonton sekading senang oleh Joko. Pelaku yang saat ini masih dalam pengobatan gangguan kejiwaan oleh petugas akan dilakukan pemeriksaan intensif berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. PT Pertamina Persero telah menyesuaikan harga jual gas LPG untuk jenis non-subsidi karena harga kontrak komoditas itu yang terus meningkat. Ya, harga tersebut berlaku untuk isi ulang LPG ukuran 5,5 kg dan juga 12 kg. Dengan adanya kenaikan tersebut, pengusaha warung makan, restoran, dan kafe mengeluh kenaikan harga antara Rp26 sampai Rp30.000 per tabung. Setelah adanya penyesuaian harga gas non-subsidi dengan ukuran 5,5 kg dan 12 kg mengalami kenaikan termasuk ukuran 50 kg. Namun untuk gas ukuran 3 kg yang bersubsidi tidak ada kenaikan. Kenaikan harga gas ukuran 5,5 kg sebesar Rp11.000, sedangkan gas ukuran 12 kg naik Rp26.000, sehingga harga jual gas isi ulang ukuran 5,5 kg dari Rp70.000 naik menjadi Rp81.000. Sedangkan gas ukuran 12 kg dari Rp150.000 naik menjadi Rp166.000. Namun demikian, bagi pengecer yang jauh dari agen maupun pangkalan, harganya bervariasi. Salah satu agen gas non-subsidi PT Kerja Budi mengaku, kenaikan ini mulai berlaku dari tanggal 25 Desember 2021 lalu. Kenaikan di agennya untuk gas 5,5 naik Rp11.000 dan gas 12 kg naik Rp26.000. Pada awal kenaikan pembeli sempat sepi, namun setelah berjalan beberapa hari normal kembali. Sedangkan untuk gas ukuran 3 kg tidak ada kenaikan, sekalipun gas non-subsidi naik, pasokan seperti biasa dan tidak ada kelangkaan barang. Ya, mulai tanggal 25 Desember itu naik 5,5 kilo naik 11.000 dari harga jual rata-rata 70
menjadi 81.000. Untuk yang 12 kilo per tanggal 25 Desember dari harga rata-rata 140.000 naik 26.000 menjadi 166.000. Awal-awal kenaikan sedikit ada penurunan, tapi sekarang sudah normal kembali, Pak. Ya kita ikut sesuai dengan mekanisme dari pemerintah. Kalau misalnya memang ada kenaikan ya mungkin kenaikannya jangan terlalu tinggi. Salah satu pengusaha angkringan dan kafe Gantuman Patebuan Kendal, Aditya Wibawa, mengatakan dengan adanya kenaikan harga gas non-subsidi, ia tidak menaikkan harga maupun mengurangi porsinya dan harga tetap seperti biasa. Nah ini Mas, ini yang kita agak susah ya untuk manajemen di restoran itu kan kita ada fluktuasi naik dinamis nih. Jadi untuk kenaikan, sebenarnya kalau kenaikan itu kan mungkin 5.000 sampai maksimal 10.000 ini. Di kita kemarin baru belanja sudah kenaikannya udah 26.000. Ya menurut saya itu ganti harga bukan kenaikan harga menurut saya Mas. Kalau selama ada kenaikan ini kita belum berani untuk menaikkan harga harga produk ke pelanggan. Akan tetapi kita itu pun kita nggak mengurangi porsi dengan ya konsekuensinya pendapatan kita akan semakin menipis seperti itu. Adit berharap di tengah pandemi COVID-19 pemerintah tidak menaikkan harga sebab saat ini masih masa krisis pandemi COVID-19 di mana banyak warga yang harus menekan biaya pengeluaran. Tapi justru harganya malah naik, padahal secara ekonomi mereka baru mulai bangkit tapi sudah diberikan kejutan yang mematikan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Muhammad Ainur Rafiq, bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tak bisa menikmati masa kecilnya untuk bermain layaknya anak lain. Ia harus menjadi penopang ekonomi keluarga dengan menjadi pemulung. Bahkan Rafiq belum berencana mengenyam bangku sekolah dasar karena keterbatasan biaya. Ainur Rafiq tinggal bersama nenek, ibu, dan 2 adiknya tak jauh dari kantor Bupati Brebes. Mereka tinggal di RT 4 RW 16 Kelurahan Brebes atau sekitar 200 meter di belakang kantor Bupati Brebes. Sementara itu ayah Rafiq, Supriyandi, merantau ke Jakarta namun selama setahun ini tak kunjung pulang dan tanpa kabar. Rafiq setiap hari harus mengais rezeki dengan memunguti barang bekas di wilayah perkotaan Brebes. Dengan keberaniannya, bocah sekecil itu keliling di wilayah perkotaan sejak pagi hari. Siang hari ia pulang dan melanjutkan pekerjaannya untuk memilah barang bekas untuk kemudian dijual. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Muhammad Ainur Rafiq, April Triana, tak bisa banyak membantu anak pertamanya itu. Ia juga harus mengurus 2 adik dari Ainur Rafiq, Ahmad Jagat Satria yang baru berusia 4 tahun dan Rizky Ramadan yang masih berusia 9 bulan. Mereka semua tinggal di rumah petak berukuran 4x7 meter. Rumahnya sering terendam banjir saat turun hujan. Rumah tanpa kamar itu atapnya berlubang, bagian dapur dan kamar mandinya bahkan tanpa atap. Mereka bahkan berharap tidak sering turun hujan karena harus menahan hawa dingin dan tidak bisa tidur nyenyak. Sampai sekarang mereka tak mendapatkan bantuan apapun. Tiap hari dapatnya berapa, Pak? Dapatnya kadang 20, 10. Itu untuk biaya hidup sehari-hari, Bu? Enggak. Enggak sekolah, Pak? Enggak. Kenapa, Pak? Keterbatasan biaya. Pengennya sih sekolah. Enggak. Ketua RW 16 Kelurahan Pasar Batang, Baidowi, mengaku miris melihat kondisi keluarga miskin tersebut. Semua anggota keluarga baik nenek, anak dan cucunya yang masih kecil harus menjadi pemulung dengan memunguti barang bekas yang kemudian dijual. Mereka memulung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dulunya sih jualan malam jualan nasi, cuman mungkin sudah kolab ya, akhirnya itu jadi pemulung. Sekarang nyari rongsok, tidak beli tapi malah nyari, ya bukan rongsok tukang beli pengepul bukan, tapi nyari itulah di tempat-tempat pemulung ya. Sementara ini belum ada bantuan apa-apa. PKH atau apa belum? Bansos atau APLT belum? Sebenarnya Ainur Rafiq tahun ini sudah masuk usia sekolah, namun ibunya kebingungan lantaran tak memiliki biaya untuk mendaftarkan anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kadang sering mengalami kekurangan apalagi untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah lainnya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksud ta piye kok ngarane aku update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Meski tidak mencapai target pengesahan Perda pada tahun 2021, DPRD Pati menargetkan pengesahan 16 Perda pada tahun 2022. 16 target Perda tersebut diungkapkan Ketua DPRD Pati usai memimpin acara rapat paripurna perubahan Prapemperda pada Jumat pagi. Pada Prapemperda tahun 2021, DPRD Pati tak dapat memenuhi target dalam pengesahan 17 Prapemperda. Pada kurun waktu tahun 2021 tersebut, DPRD Pati hanya dapat mengesahkan 11 perda dari total 17 perda yang ditargetkan. Ditemui usai penandatanganan nota kesepakatan perubahan Prapemperda tahun 2022 pada acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Jumat pagi, Ketua DPRD Pati beralasan bahwa pandemi COVID-19 membuat kinerja anggota DPRD Pati tidak dapat maksimal. Namun meski begitu, menurutnya perda yang belum diselesaikan dan disahkan pada tahun 2021 akan dilanjutkan pada tahun 2022. Oleh karenanya, ia bersama Bupati Pati Haryanto menandatangani nota kesepakatan perubahan Prapemperda tahun 2022. Kan ada penambahan terkait dengan yang harus dimasukkan lagi terkait dengan perubahan Perda Pedagang kaki lima, kemudian perubahan Perda terkait dengan pariwisata, kemudian percepatan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya itu kita tadi ada
sekarang ada penambahan jadi 16. Ini ada inisiatif dari DPRD, baik dari Komisi D, Komisi C maupun Komisi B dan Komisi A. Kemudian ada inisiatif dari komisi dari Popomperda sendiri ada. Kita dulu itu target 17 tercapai 11. Ali Badrudin mengungkapkan bahwa pada tahun ini DPRD Kabupaten Pati menargetkan dapat mengesahkan 16 perda. Target tersebut diungkapkan setelah menandatangani nota kesepakatan perubahan Prapemperda tahun 2022 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan bahwa penambahan tersebut atas inisiatif dari semua komisi di DPRD Pati dan juga dari Prapemperda sendiri. Ia menargetkan 16 program pembentukan peraturan daerah akan selesai pada 2022. Disinggung mengenai agenda terdekat, Ketua DPRD Pati mengungkapkan pihaknya akan segera bedah raperda, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak OPD terkait untuk mengevaluasi tahun 2021 untuk menyongsong tahun 2022. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Lamanya daftar tunggu keberangkatan haji di Kabupaten Pati membuat rata-rata 5 sampai dengan 10 calon jemaah haji di Kabupaten Pati wafat sebelum berangkat. Ya meski begitu, ahli waris dapat mengajukan pembatalan ataupun pelimpahan nomor kursi. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Pati Abdul Hamid saat ditemui di ruangannya kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati pada tempo hari. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Pati Abdul Hamid mengungkapkan setidaknya dalam sebulan terdapat 5-10 calon jemaah haji di Kabupaten Pati wafat sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hal itu diungkapkannya disebabkan karena banyaknya calon jemaah haji yang sudah dalam usia lanjut ketika mendaftar haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Selain itu, daftar tunggu keberangkatan yang lama juga menjadi faktor utama. Pihaknya mengungkapkan di Kabupaten Pati setidaknya calon jemaah haji harus menunggu kurang lebih 30 tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji. Ketika jemaah melakukan pendaftaran haji, itu sebagian besar usianya sudah lanjut, sehingga dengan masa tunggu yang sedemikian panjang, akhirnya ini menimbulkan jumlah jemaah pendaftar, maksud saya pendaftar haji itu yang wafat sebelum tahun keberangkatannya. Dalam setiap bulan itu antara 5 sampai 10 pengajuan pembatalan, atau sekarang ada bukan pembatalan tetapi namanya pelimpahan nomor porsi. Jadi bagi mereka yang wafat, itu nomor porsinya bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Nah itu rata-rata dalam satu bulan antara 5 sampai 10 orang kalau tidak membatalkan ya, melimpahkan nomor porsinya karena wafat. Karena itu tadi, usianya sudah lanjut, masa antrian masih panjang, sehingga akhirnya banyak yang wafat sebelum waktu keberangkatannya. Uangnya bisa diambil atau nomor porsinya dilimpahkan kepada ahli warisnya. Dalam kesempatannya, Abdul Hamid menjelaskan bahwa Kabupaten Pati rata-rata memberangkatkan 1.300 sampai dengan 1.400 jamaah setiap tahun. Angka tersebut merupakan bagian dari kuota jamaah haji Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30.225 calon jemaah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati mencatat terdapat 30.000 lebih calon jemaah yang menempati daftar tunggu keberangkatan haji. 30.000 calon jemaah haji tersebut menempati daftar keberangkatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2050. Disinggung mengenai kapan pemberangkatan haji kembali diadakan, Kasih PHU Kemenak Pati mengungkapkan masih menunggu informasi secara resmi dari Kemenak Pusat. Pihaknya memberi keterangan bahwa sudah ada pertemuan dari Kemenak Pusat dengan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi perihal pembahasan pemberangkatan haji dari Indonesia. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.